Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 6 video 34, yaitu view part 1. Kita akan menampilkan data dari database ke halaman website kita. Yang pertama kita buka dulu website kita melalui Chrome. Kita rakam ke folder kerja kita. Kita masuk ke halaman admin. Kita login dulu adminnya 123. Oke, kita akan buat satu tabel di sini untuk display datanya. Yang pertama kita mulai dari karyawan. Kita masuk lagi ke source code kita. Kita buka Visual Studio Code. Di admin di view sini kita mulai dari karyawan. Data karyawan. Oke. Untuk tabelnya kita copy saja dari source code kita yang sudah ada, yaitu di data di script, folder script sini di display data display tabel dinamis. Kita Ctrl A, copy, kita tutup, kita paste di sini. Oke, yang pertama untuk tabel headernya kita akan sesuaikan dengan database kita. Kita buka dulu database kita untuk lihat ada tabel apa saja. Kita urutkan sesuai database kita di tabel headernya. Di rumah sakit sini kita masuk ke karyawan. Kita mulai dari karyawan, yaitu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Yang ini kita hapus. Kita akan buat di sini. Pertama nama, tempat lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon pekerjaan. Ini alamat telepon, yang ini pekerjaan, email. Passwordnya kita tidak perlu tampilkan, itu password. Oke, aksinya untuk tombol hapusnya. Query-nya yang ini select bintang from, nama tabelnya adalah karyawan. Kolom pertama adalah namanya, nama. Kolom 2-nya tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ada alamat telepon, habis itu pekerjaan sama pekerjaan. Ini passwordnya kita perlu di email, maksudnya kita tampilkan sampai email saja. Telepon, pekerjaan, yang ini email. Kita save. Berikutnya kita akan memanggilnya di user interface-nya. Kita masuk ke data karyawan. Data karyawan sini di grid yang di bagian kanan di sini. Kita akan buka tag PHP, include. Kita keluar dulu dari user interface, masuk ke view. Kita ke data karyawan, save. Kita coba refresh dulu. Oke, masih ada salah di sini. Di konektornya. Konektor sini saya pakai koneksi. Save. Kita refresh. Oke, sudah
masuk, datanya sudah sesuai, yaitu nama. Oh, kita lupa lagi satu kolom di sini, yaitu untuk nomor barisnya. Kita buat dulu. Kita tambah lagi satu TH di sini, tabel headernya untuk nomornya mulai dari 1, dan langsung kita tampilkan TD di sini. TD kita buka tag PHP, echo variabel nomor, langsung kita increment, kita lakukan increment, save, kita refresh. Oke, nomornya sudah ada 13 sampai ke 15. Coba kita lihat. Oke, data kita sudah selesai, yaitu sampai ke 15. Berikutnya karyawannya sudah selesai. Untuk berikutnya kita ke halaman pasien. Pasien kita akan buka di tabel pasien, karena ini hampir sama, hanya bedanya itu dia tidak ada pekerjaan, tabel pekerjaannya. Jadi kita copy dari karyawan saja. Kita copy karyawannya sudah selesai, kita tutup. Kita ke view di pasien, kita paste di sini. Pekerjaannya kita hapus, pekerjaan ini juga kita hapus. Select bintang from pasien, save, kita panggil lagi dia di user interface di pasien. Oke, pasien di grid yang kirinya, grid yang ini. PHP kita include, kita keluar, masuk ke view, kita masuk ke data pasien, save, coba kita refresh. Oke, sudah masuk. Berikutnya kita akan membuat fungsi untuk menangani tanggal lahir di sini, karena tanggal lahirnya masih, sebenarnya tanggal lahir ini sudah benar, tapi yang ini sulit untuk dimengerti. Jadi kita akan buat fungsi untuk mengubah tanggal lahir sama namanya. Jadi kita masuk lagi ke source code kita, dia di template sini, kita ke fungsi. Ke fungsi sini kita buat satu fungsi, yaitu nama fungsinya adalah nama. Nanti dia menerima variabel, nilainya kita simpan di nama, langsung kita return. Kita akan ubah dia ke str to lower, kita variabel nama ke titik koma, dan kita ubah lagi dia ke huruf kapital, yaitu UC words. Save, langsung di tabel sini namanya kita tambahkan nama sama. Yang kedua adalah untuk tanggalnya, kita buat lagi satu function, yaitu tanggal. Fungsi yang namanya tanggal, dia menerima variabel tanggal, yaitu kita langsung return, yaitu kita buat variabel date, kita kasih dmy, kita str to time, kita tambahkan variabel tanggal. Save, kita akan panggilnya di user interface, di view nya, maksudnya di tanggal lahir, tanggal, kita akan bungkus dia di sini. Kita save, coba kita tes lagi. Oke, coba kita refresh. Oke, tanggalnya sudah sesuai, ini juga sudah selesai. Kita akan buat untuk email juga, supaya emailnya kan format hurufnya kecil semua. Jadi kita akan buat di fungsi sini, itu kita akan buat satu fungsi, yaitu namanya adalah email. Dia menerima parameter, lalu simpannya di variabel email. Nanti kita langsung kembalikan str to lower, kita email, save,
di view nya juga ini kita tambahkan di email. Tambahkan di email, save. Kayaknya di karyawan juga kita tambahkan karyawan tadi itu, yaitu nama, fungsi itu nama, fungsi kedua adalah tanggal lahirnya, tanggal, fungsi ketiga yaitu email. Kita save, coba kita masuk ke karyawan. Oke, sudah jadi, tanggalnya 13 November. Ini juga sudah jadi, format emailnya juga sudah benar. Untuk halaman karyawan sama pasiennya sudah berhasil. Berikutnya kita ke keahlian dokter. Keahlian dokternya, lihat di database ada 2 tabel di sini, cukup sederhana. Jadi kita copy paste saja. Yang ini kita tutup karena sudah selesai karyawan sama pasiennya. Dia di keahlian dokter ya. Di sini kita paste. Jadi cukup ada nama sama biaya. Jadi kita pakai 2. Oke, nama sama ini biaya. Biaya untuk tabel headernya ini serif bintang from keahlian dokter. Yang ini kita hapus. Oke, yang itu nama sama biaya. Nama ini biaya, save. Oke, koneksi siap. Oke, semua sudah. Kita panggil dulu dia di data keahlian dokter di user interface. Data keahlian dokter. Oke, kita akan buat PHP, kita include, kita keluar ke view, masuk ke data keahlian dokter. Oke, save, kita panggil dia, refresh. Oke, sudah masuk semua. Berikutnya kita akan format juga rupiahnya jadi format rupiah yang benar supaya gampang bacanya ini berapa. Kita akan masuk lagi ke source code kita untuk formatnya. Untuk cara formatnya kita akan simpan, kita akan buat fungsi satu juga, yaitu function yaitu rupiah kita nilai, kita simpan dia di variabel nilai. Langsung kita return saja, yaitu kita akan gabung dengan string rp di sini. Kita akan melakukan concat, yaitu number underscore format. Kita akan format dari variabel nilainya. Parameter pertama yaitu parameter kedua 0, parameter ketiga yaitu koma, parameter keempat adalah titik, kita pisahkan dengan titik koma di sini. Save. Di keahlian dokter sini biayanya kita kasih di rupiah. Kita tutup di sini, save, coba refresh. Oke, rupiah ini sudah jadi. Ini 1 juta, 2 juta, 2 juta, 3 juta, sama 7 juta. Jadi untuk belum selesai keahlian dokternya, kita akan ratakan dia ke kiri biayanya sama aksinya juga. Jadi kita kasih kelas di biayanya, kita kelas bootstrap yaitu text n supaya dia ke kanan. Oke, rata kanan. Aksinya juga di sini kita kasih kelasnya text n. Save. Oke, sudah. Aksi yang headernya juga kita kasih kelasnya
text N juga, aksinya kelas text N, save. Oke, sudah ratakan supaya kita gampang bacanya. Berikutnya kita untuk keahlian dokternya sudah selesai. Berikutnya kita ke poli. Kita coba lihat dulu polinya ada berapa atribut. Cukup sederhana juga, ada nama saja. Jadi kita copy dari sini, ini kita tutup karena sudah selesai. Kita masuk ke view-nya di poli. Oke. Polinya ini kita akan paste biar biayanya tidak pakai. Kelasnya juga tidak usah, text N nya kita hapus lagi. Yaitu ini nama poli, idealnya nama poli, select bintang from poli. Habis itu ini tidak usah rupiahnya, ini juga save. Ini nama poli save. Coba kita refresh. Kita lupa, kita belum panggil di user interface nya. Di poli sini, di grid yang kanan yang ini kita include, kita keluar dulu ke view di data poli. Oke, save. Oke, sudah jadi, polinya sudah masuk, dan untuk halaman polinya sudah selesai. Kita selanjutnya ke halaman ruang. Kita coba lihat di ruang. Ruangnya juga cukup sederhana, yaitu ada nama ruang saja. Jadi kita copy dari data poli saja. Untuk polinya kita tutup saja, ini juga tutup. Di ruang, oke, ruang ini oke, nama ruang select bintang from ruang. Ini nama ruang, save. Kita coba refresh. Kita lupa lagi, kita belum panggil di ruang, di user interface nya. Kita panggil dulu di sini. Kita buka tag PHP, include, kita keluar, habis itu masuk ke view di ruang. Oke, save. Oke, sudah jadi. Untuk ruangnya sudah berhasil. Ini kita coba paste dulu. Operasi sudah jadi. Jadi untuk ruang selesai. Teks carinya juga sudah. Berikutnya kita ke jadwal karyawan. Kita coba lihat dulu jadwal karyawannya. Jadwal karyawannya ada ID karyawan, ID ruang, hari mulai, jam selesai, sama status ketersediaan. Jadi untuk ID karyawan ini kita akan cari di data karyawan, kita akan mengambil namanya, sama ruangnya juga kita akan cari di tabel ruang, kita akan ambil nama ruangnya. Jadi untuk hari, jam mulai, jam selesai, sama status ketersediaannya kita tampilkan biasa saja. Dua ini yang kita cari di tabel masing-masing karena kita tidak menyimpang namanya. Jadi kita masuk lagi ke source code kita. Oke, ruangnya sudah selesai. Jadi kita tutup di user interface. Kita copy yang passingnya saja, copy, kita kasih masuk dia di jadwal karyawan. Oke, paste jadwal karyawan. Ya, pastinya ini adalah nama karyawannya. Kita akan tampilkan namanya, ya betul, ID ruang. Yang ini adalah nama ruangnya, nama ruang. Tapi untuk karyawannya kita tambahkan emailnya juga. Kita tampilkan emailnya, nama
ini tidak usah nama karyawan, kita karena sudah tahu pasti itu adalah karyawan karena dia di jadwal karyawan. Nama ruang, hari, jam mulai, selesai. Nama ruang, hari ini jam mulai, ini jam selesai, sama status ketersediaan. Status, kita kasih status saja. Yang ini aksi untuk tombol select bintang from, query-nya tidak begini karena kita mau ambil di variabel lain, jadi kita akan tampilkan begini. Kita akan select yang pertama, kita akan ambil nama karyawan dari tabel karyawan, jadi kita tulis dulu karyawan, kita ambil namanya. Yang kedua adalah email, karyawan titik email. Yang ketiga adalah nama ruang, yaitu kita ruang, kita ambil nama ruang. Oke, nama ruang sudah kita tampilkan. Berikutnya adalah hari, jam mulai, jam selesai sama status ketersediaan. Dia di jadwal karyawan, kita ambil harinya, hari. Yang berikutnya jam mulai, jadwal karyawan, kita ambil jam mulai. Berikutnya adalah jam selesai, jadwal karyawan, kita ambil jam selesai. Berikutnya adalah statusnya, yaitu jadwal karyawan, kita ambil status ketersediaan. From, kita akan dari tabel mana, yaitu tabel, ada 3 tabel di sini, yaitu pertama adalah jadwal karyawan, yang kedua adalah karyawan itu sendiri, karyawan, ketiga adalah ruang. Kita kasih lagi where di sini, where kita akan gabungkan tabel jadwal karyawan ke tabel karyawan sama jadwal karyawan ke tabel ruang. Kita akan gabung di sini. Kita gabung pertama ke karyawan dulu, yaitu jadwal karyawan, kita ambil ID karyawannya, ID karyawan, ID karyawan, karena dua tabelnya punya relasi di ID karyawan. N dan K kita melakukan penggabungan ke ruang, yaitu di jadwal karyawan kita ambil ID ruang, kita ambil ID ruang. Oke, kita titik koma, save. Di sini pertama adalah namanya, ya betul. Nama ini email ini kita pindahkan ke atas, email. Nama ruang ini nama ruang. Berikutnya hari, berikutnya jam mulai, ini jam selesai. Habis itu status ketersediaan, kita save.
Ini tanggalnya kita tidak perlu format. Save email. Oh, ini variabel D. Oke, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan kita save. Kita coba, kita panggil dulu view-nya sudah kita buat. Kita panggil dia di jadwal karyawan, di user interface, jadwal karyawan ini. Di grid yang kanannya, di sini gridnya PHP kita include, kita keluar, masuk ke view-nya, kita ke jadwal karyawan, save, kita refresh. Oke, sudah berhasil masuk, yaitu nama sesuai dengan karyawannya, yaitu ada Tome, emailnya, nama ruangnya sudah betul, Senin, jam mulai, jam selesai, sama status ketersediaan. Baik, jadi untuk video pertama di modul 5, video pertama di modul 6, kita membuat view part 1 sampai di sini saja. Saya Tome Onai Barus mengucapkan terima kasih.